Zelensky, boneka barat terungkap si pelawak Zionis ini punya dua kewarganegaraan. Volodymyr Zelensky menjadi pemimpin dunia yang paling banyak dibicarakan saat ini karena terlibat dengan invasi terbesar abad ini, membiarkan warganya menderita berkepanjangan. Semakin dibenci, banyak petinggi dan sipil di Ukraina terungkap jika presiden berdarah Yahudi ini ternyata memiliki dua kenegaraan ganda, yang diduga satunya adalah Amerika, di mana makin jelas jika Zelensky adalah memang boneka barat yang sengaja dibuat untuk menghancurkan negara Ukraina, membuat hutang negara tersebut makin menumpuk ke Amerika, membawa keuntungan besar bagi Amerika Serikat, membuat Rusia diberi sanksi oleh banyak dunia. Tidak hanya itu, militer Ukraina atas komando Zelensky juga banyak melakukan serangan pada warganya sendiri, sehingga banyak rakyat menggulingkan segera si pelawak dari kepemimpinannya. Sebelum Presiden Vladimir Putin memberi perintah invasi militer ke Ukraina, konflik bersenjata lebih dulu terjadi di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru menyebut militer Ukraina telah membantai lebih dari 4.000 warga sipil di wilayah tersebut. Situasi memanas di Donetsk tepat sepekan sebelum Putin mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina. Pusat Koordinasi Pengendalian Bersama Rusia, konflik di Donetsk meningkat sejak 17 Februari 2022. Badan tersebut membeberkan data korban jiwa dan luka-luka akibat kejahatan perang tentara Ukraina. Dalam laporannya, Pusat Koordinasi Pengendalian Bersama menyatakan jika sekitar 4.500 warga sipil tewas di wilayah Donetsk. Jumlah tersebut juga termasuk anak-anak, lansia, dan wanita. Pada awal eskalasi, 677 warga sipil terbunuh dalam serangan pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan. Dalam jumlah itu terdapat 28 anak-anak tewas selama 389 hari konflik. Total korban tewas di kalangan warga sipil sebanyak 3.780, termasuk 106 anak-anak. Seluruh korban berasal dari wilayah yang sudah dibebaskan pasukan militer Rusia dan milisi rakyat Donetsk dan Luhansk. Sebanyak 677 warga sipil, termasuk 28 anak-anak tewas di wilayah perbatasan yang ditetapkan sebelum dimulainya operasi militer khusus dalam 389 hari eskalasi. Bunyi pernyataan Pusat Koordinasi Pengendalian Bersama, sebanyak 3.780 warga sipil, termasuk 106 anak-anak, tewas di daerah yang dibebaskan selama operasi militer khusus. Sebanyak 4.457 orang tewas, termasuk 134 anak-anak. Lanjut pernyataan tersebut yang dipublikasikan di kanal pesan elektronik Telegram. Serangan pasukan Ukraina juga dilaporkan telah menghancurkan lebih dari 10.000 rumah, hampir 2.500 infrastruktur sipil. Pusat Koordinasi Pengendalian Bersama juga mencatat militer Ukraina melancarkan serangan 16.164 serangan, 15.832 diantaranya menggunakan artileri berat. Total pasukan Ukraina menembakkan 103.035 amunisi, termasuk 39 roket OTR-21, Totskayu 247 roket HIMARS buatan Amerika Serikat, 20 roket BM-20 SMET dan 258 roket BM-27 Ragan. Sebanyak 16.164 serangan penembakan tercatat, 15.832 diantaranya melibatkan senjata berat. Musuh menembakkan 103.035 amunisi, termasuk 39 roket Totskayu, 247 roket HIMARS, 20 roket SMET dan 258 roket Uragan, kata pernyataan tersebut. Bukannya semakin mendukung langkah Zelensky dari invasi Rusia, negara-negara barat malah dikabarkan akan mendepak mantan pelawak ini dari kursi kepresidenan di tengah kondisi Ukraina yang makin kritis dan banyaknya wilayah jajahan yang akhirnya jatuh pada tangan Rusia. Negara-negara barat dilaporkan tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk mendepak Volodymyr Zelensky dari posisi presiden Ukraina. Hal ini terjadi tatkala Zelensky sedang memimpin negaranya yang mendapatkan serangan Rusia.
Dalam sebuah wawancara untuk saluran YouTube Judging Freedom, pensiunan petugas intelijen Korps Marinir ataupun Marinir Amerika Serikat Scott Ritter menyebut saat ini Barat lebih condong kepada Panglima Pasukan Ukraina Valery Zaluzhny. Ia ujarnya dianggap lebih cocok untuk menjadi presiden. Barat mendorong Zelensky ke latar belakang dengan fokus pada Zaluzhny sebagai pemimpin masa depan Ukraina. Ujarnya dalam wawancara dikutip media Lebanon Al-Mayadin pada Jumat, menurut Ritter, ada kecenderungan di media Barat untuk mempromosikan sosok Zaluzhny. Ini menunjukkan bahwa masa pemerintahan Zelensky akan segera berakhir tidak lama lagi, karena ia tidak lagi memiliki kekuatan sebelumnya dan tidak dapat mempengaruhi hasil selanjutnya. Orang-orang seperti Jenderal Zaluzhny akan menentukan masa depan Kiev ketika konflik mencapai tahap akhir. Dialah yang akan duduk di meja perundingan dari pihak Ukraina, kata pensiunan perwira intelijen itu. Laporan ini sendiri timbul saat Kepala Gerakan We Are Together with Russia, Vladimir Rogov, mengatakan bahwa Zelensky menggunakan dinas intelijen Ukraina sebagai satu-satunya kekuatan pendukung untuk mempertahankan kekuasaannya dan lawan-lawan politiknya. Rogov mengatakan kepada TASS bahwa Zelensky membuat banyak musuh politik selama usaha membangun sistem kekuatan satu orang di Ukraina. Ini menciptakan kekuatan oposisi yang besar. Mantan petugas CIA Philip Giraldi juga mengindikasikan bahwa Zelensky mencoba melibatkan NATO dalam konflik langsung dengan Rusia. Ia menjelaskan bahwa Presiden Ukraina dan penasehatnya bertekad untuk meningkatkan eskalasi situasi. Maka hal ini tidak baik bagi Eropa, sehingga Barat mendesak Zelensky untuk didepak dari kursi kepemimpinannya.